You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Cara kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025 dibongkar. Hervé Poncharal, hanya ada satu orang yang bisa. Cara kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025 dibongkar prinsipal tim Red Bull KTM Tech3, Hervé Poncharal. Dia menyebut hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Menurut terkesan dengan penampilan Marc Marquez di awal musim MotoGP 2025. Menurutnya, hanya ada satu orang yang bisa mengalahkan pembalap asal Spanyol itu saat ini. Poncharal mengakui bahwa dirinya sudah mengidolai Marc Marquez sejak datang di kejuaraan dunia 125cc pada 2008. Menurutnya, The Baby Alien itu merupakan pembalap dengan paket lengkap. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa dan lebih dari sekadar pembalap biasa. Apa yang ia lakukan di Austin menegaskan bahwa ia memiliki naluri alamiah sebagai pemimpin di padek, kata Poncharal seperti dilansir dari Motosan. Melihat Marc Marquez dalam performa terbaiknya saat ini, Poncharal mengaku senang karena sang pembalap telah melalui momen berat dalam beberapa tahun terakhir. Ia yakin dapat membuat MotoGP kembali menarik. Bahkan, pria asal Prancis itu mengungkapkan hanya ada satu orang yang mampu mengalahkan Marc Marquez. Poncharal mengatakan bahwa sang juara dunia hanya bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri. Setelah 4 operasi pada lengan kanannya, dia tetap mengambil risiko yang sama. Itu intinya. Hari ini, hanya ada satu orang yang mampu mengalahkan Marc Marquez, dirinya sendiri. Ketika dia fokus, dia tak terhentikan, tuturnya. Paket lengkap yang diutarakan oleh Hervé Poncharal mengenai Marc Marquez adalah bagaimana ia mengatur strategi balapannya sendiri. Hal tersebut yang saat ini sangat jarang ditemui di pembalap lain yang bergantung pada data komputer. Berapa banyak pembalap yang bisa mengatur tekanan ban seperti yang dia lakukan di Buriram? Marc bukan hanya yang tercepat, dia memiliki pikiran yang berbakat. Dia menghitung ulang setiap variabel selama balapan, ucapnya. Sementara itu, Marc Marquez diperingatkan tentang Pecco Bagnaia yang kembali bereaksi. Francesco Bagnaia didukung untuk membalas serangan Marc Marquez dalam pertarungan kejuaraan MotoGP. Francesco Bagnaia bertujuan untuk menghentikan rekan setim pabrikan Ducatinya, Marc Marquez, dari mengklaim gelar juara dunia ke-9, yang akan menjadi puncak dari kisah kebangkitan yang luar biasa. Pebalap Italia itu mengincar gelar ketiganya, tetapi melawan Marquez yang memiliki mesin pabrik, ini merupakan tugas tersulitnya. Mantan rekan setim Bagnaia di Ducati, Jack Miller, menegaskan Marquez tidak akan dibiarkan mendominasi perburuan gelar. Saya rasa hal itu tidak akan terjadi. Saya bisa saja salah, kata Miller kepada podcast GPSY Tales. Pecco adalah pria yang sangat bertekad dan akan kembali berjuang keras. Saudaranya juga pasti akan mengatakan sesuatu tentang hal itu. Miller menghabiskan 2 musim mengenakan seragam merah bersama Bagnaia, termasuk di tahun pertama pembalap Italia itu meraih gelar. Kemenangan gelar Bagnaia tahun 2022 merupakan yang pertama bagi Ducati sejak Casey Stoner pada tahun 2007. Bagnaia menang lagi pada tahun 2023 dan hanya dikalahkan oleh Jorge Martin di putaran final tahun lalu. Miller menegaskan Bagnaia diremehkan. Tentu saja. Saya tahu kemampuannya, kata Miller. Dia bukan tipe orang yang suka berterus terang, tapi kemampuannya mengendarai sepeda motor sangat fenomenal. Dia melakukan hal-hal yang sangat halus yang tidak Anda lihat, tetapi Anda melihatnya. Hanya seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan di atas sepeda. Cara dia mempersiapkan diri untuk tikungan, seluruh gaya berkendaranya. Cara dia melakukannya sangat berbeda dengan cara saya melakukannya, atau Marc melakukannya. Apa saja yang bisa dia lakukan dengan motor? Wah, aku ingin sekali bisa. Cara dia membelokkan sepeda tanpa menggunakan sudut kemiringan untuk menghilangkan risiko dan tekanan pada ban, sekaligus mendapatkan manfaat yang sama. Dia pembalap yang fenomenal.
Dia ramah dengan tubuhnya, dia tidak memaksakannya. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi kelihatannya sangat bagus. Mark kembali tampil gemilang, saya rasa dia akan bereaksi. Saat Pecco terpojok, dia menampilkan performa terbaiknya. Sementara itu, bersaing sengit, duet Francesco Bagnaia dan Marc Marquez diakini tetap terkendali di MotoGP 2025. Duet Francesco Bagnaia dan Marc Marquez diakini tetap terkendali di MotoGP 2025. Hal ini diakini eks-pembalap MotoGP, Randy Mamola. Ducati Lenovo memang membuat keputusan besar dengan merekrut Marc Marquez yang menjadi rekan setim Francesco Bagnaia. Ini membuat banyak pihak merasa perselisihan besar di garasi pabrikan asal Italia itu akan terjadi. Mantan pembalap MotoGP, Randy Mamola, merasa hal tersebut tidak akan terjadi. Menurutnya, Ducati sebagai sebuah tim besar telah memberikan arahan kepada kedua pembalap agar tetap menjaga ketegangan di garasi. Cukup sederhana, mereka sangat kuat. Davide Tardozzi, Gigi Dall'Igna, Claudio Domenicali, mereka mempunyai pemikiran yang sangat kuat. Saya yakin ada banyak pelatihan di balik layar, ucap Mamola seperti dilansir Crash. Randy Mamola merasa Marc Marquez juga telah berkembang menjadi seorang pembalap yang lebih dewasa. Ia meyakini fokus utama pembalap asal Spanyol itu hanya untuk meraih gelar juara dunia lainnya ketimbang membangun konflik dengan rekan setim. Marc adalah Marc, dan dia tidak agresif atau ingin balas dendam atau menginginkan apapun. Dia menginginkan apa yang diinginkan setiap pembalap, yaitu gelar juara dunia. Dia telah melalui jalan yang sangat panjang untuk kembali ke tempatnya sekarang. Saya pikir Marc sudah banyak berubah, masuk ke tim pabrikan, ujarnya. Namun, penampilan impresif Marc Marquez dan karakternya yang agresif dikatakan Mamola bisa menimbulkan intrik. Tapi, menurutnya itu hal yang biasa terjadi di kejuaraan dunia, bahkan ada banyak hal yang terjadi di balik layar. Saya rasa dia sudah banyak berkembang, meskipun ada kalanya Anda bisa menimbulkan lebih banyak gesekan satu sama lain. Tetapi saya pikir ada banyak gesekan yang terjadi, tetapi Anda tidak benar-benar melihatnya, dan itu mudah untuk dilakukan, ucapnya. Mengenai performa Bagnaia yang menurun, Randy Mamola tak ingin melihat 3 seri awal sebagai gambaran penampilannya sepanjang tahun ini. Menurutnya, jika sudah mendapatkan perasaan terbaik maka ia bisa tampil konsisten di podium. Sementara itu, rahasia Save Marc Marquez, begini caranya bangkitkan motor dari posisi jatuh. Selain juara dunia 8 kali, Marc Marquez juga dikenal dengan skill di atas rata-rata pembalap MotoGP. Salah satu skill andalan Marc Marquez adalah save-nya, di mana sang rider mampu kembali melaju setelah hampir saja crash. Biasanya skill itu dikeluarkan saat Marc Marquez tiba-tiba kehilangan grip ban depan, membuat motornya benar-benar jatuh menempel ke aspal. Uniknya Marquez bisa membuat motornya kembali berdiri tanpa harus berhenti, jadi langsung kembali melaju seperti biasa saja. Pertama kali Marquez melakukannya adalah di kelas 125cc pada 2010 silam, saat menggunakan motor derby. Aku ingat betul save pertamaku. Itu terjadi pada 2010, di tikungan 3 Barcelona, kata Marquez, dilansir gridauto.com dari Motosan S. Kupikir, aku mungkin bisa menyelamatkan diri dari crash, jelas pembalap tim Ducati Lenovo tersebut. Sejak saat itu Marquez pun terus mengasah skillnya, karena dia merasa kemampuan itu akan sangat berguna ke depannya. Saat menggunakan motor yang lebih besar di kelas Moto2 pada 2011, Marquez pun semakin bisa memaksimalkan skill itu. Terutama dengan getaran motor yang sangat tinggi, Marquez malah memanfaatkan getaran itu untuk membuat motornya kembali berdiri. Marquez melatih kekuatan fisiknya, terutama di bagian siku dan dengkulnya untuk bisa membangkitkan motornya. Di Moto2, aku melakukan banyak save dari crash karena kami punya banyak sekali charter di motor itu, sambungnya. Dengan getaran-getaran itu, aku selalu menggunakan sikuku untuk melakukan save, jelas pembalap 32 tahun tersebut. Latihan dengan menggunakan dirt bike dan motocross semakin mengasah kemampuan save kakak Alex Marquez tersebut. Motocross dan dirt track adalah tempat di mana aku bereksperimen dengan batas atas kontrol motor, lanjut Marquez. Ini penting, lebih dari sliding, tapi ini soal memahami apa yang kau butuhkan di setiap situasi berbeda, jelas rider bernomor 93 ini.
Jadi tidak hanya mengupgrade kemampuannya dalam melibas tikungan ke kiri, namun juga kemampuan dalam melakukan save. Di aspal, banyak lap dilakukan dengan gerakan sama. Tapi di flat track, dirt track, motocross, semua lap berbeda. Di sana, kau bereksperimen lebih mudah dan menekan batas tanpa risiko sebesar road bike, ungkapnya. Situasi crash terjadi dalam milidetik. Tubuhmu akan bereaksi sesuai insting. Ini berkat pengalaman bertahun-tahun dan latihan, tegas MM93.